Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubi mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hamdan katsiran kama amartana. Muslimah yang dirahmati Allah, tanpa terasa kita telah memasuki hari-hari terakhir bulan Ramadan. Hari-hari di mana kita menempa diri untuk selalu lebih baik. Hari-hari di mana kita berupaya melejitkan potensi diri. Benarkah demikian? Benarkah bulan Ramadan mampu melejitkan potensi diri kita? Sahabat muslimah yang dirahmati Allah. Secara konsep, potensi diri merupakan sebuah kemampuan, kekuatan, baik yang belum terwujud maupun yang sudah terwujud, yang dimiliki oleh seseorang, tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Di dalam konsep Islam, manusia dibekali Allah potensi yang luar biasa. Di antaranya potensi sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk, sebaik-baik ciptaan. Fi ahsani taqwim. Dalam surat At-Tin ayat 4, Allah menyatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Cobalah kita perhatikan bentuk secara fisik. Manusia diciptakan lebih cantik, lebih sempurna dari makhluk Allah yang lainnya, seperti hewan, jin, bahkan malaikat. Kesempurnaan jasmani ini dilengkapi dengan kesempurnaan rohani. Manusia dibekali dengan naluri gorizah, naluri yang untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, kebutuhan rohani, dan juga kebutuhan biologis. Selain itu juga kebutuhan naluri agamanya. Dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya, Allah melengkapi dengan akal. Akal yang jika digunakan dengan sebaik-baiknya, maka akal inilah yang menjadi pembeda antara kesempurnaan manusia dengan makhluk Allah lainnya. Namun sayang, di antara manusia ada yang tidak mendayagunakan akal pikirannya, ya sehingga potensi ahsani takwim tadi tidak nampak, sehingga menjadi makhluk yang paling rendah, sebagaimana Allah gambarkan dalam ayat selanjutnya dari surat At-Tin tadi. Summa rodatnahu asfala safili. Kemudian Allah mengembalikan manusia ke tempat serendah-rendahnya ciptaan. Namun hal ini dikecualikan bagi manusia yang beriman dan senantiasa melaksanakan amal soleh. Ilalladzina amanu wa amilu sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka pahala yang tidak ada putus-putus. Sahabat muslimah, betapa banyak manusia yang bertingkah pola lebih rendah dari hewan, sebagaimana yang dilakukan oleh para pengikut LGBT. Hewan saja tidak mau menikah atau menyukai sesama jenis. Hewan betina senang atau menyukai hewan jantan. Demikian juga sebaliknya. Pada tumbuh-tumbuhan, putik berjodoh dengan benang sari. Lalu kenapa banyak wanita suka dengan wanita, pria suka dengan pria? Na'udzubillah min dzalik.
Sahabat muslimah, potensi kedua yang Allah berikan adalah sebagai khalifatul ard. Sebagaimana Allah firmankan, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Arti khalifah bisa dimaknai sebagai abdi Allah. Sebagaimana ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah jadikan jin dan manusia kecuali menjadi hamba Allah, menjadi abdi Allah. Khalifah juga dapat dimaknai sebagai wakil Allah yang akan menjaga amanat-amanat yang Allah berikan, seperti anak, istri atau pasangan hidup, harta benda, jabatan, karir, kekuasaan, itu semua amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Khalifatul Ard juga dimaknai sebagai pemimpin di muka bumi, sebagai pengelola bumi dan segala isinya. Bumi itu juga amanat Allah, sehingga Allah memerintahkan di banyak ayat yang di Al-Quran, la tufsidu fil ard, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Sahabatku, para muslimah, potensi yang juga sangat penting adalah umat Islam itu dikaruniai potensi sebagai khairu ummah, sebagai umat yang terbaik, sebagai individu maupun kelompok. Dua ayat di dalam Al-Quran surat Ali Imran. Yang pertama ayat 104 dan yang kedua 110. Auzubillahi minasyaitonir. Wal takum minkum ummatin yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat selanjutnya, kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, illa akhir ayat. Nah, potensi khairu ummah ini akan optimal jika dilaksanakan sebaik-baiknya sebagai penyeru kebaikan dan pencegah kemungkaran. Masya Allah, demikian istimewa Allah memberikan potensi diri kepada manusia. Di bulan Ramadan ini, ketiga potensi tersebut dilatih, dikembangkan, dikuatkan, sehingga akan mampu menjadikan manusia ke arah kesempurnaan potensi dirinya. Sebagai ahsani takwim, kebutuhan pemenuhan jasmani, rohani, dan pemenuhan lainnya dikendalikan melalui puasa. Bukan sekedar menahan lapar dan haus, namun menahan dari godaan amarah, ketidaksabaran, bergunjing, dan juga kebutuhan akan taqarrub ilallah sebagai upaya pemenuhan hasrat riza tadayun atau naluri keagamaan. Semua itu dilakukan sebagai upaya untuk mencapai level yang lebih tinggi, yaitu ketakwaan, sebuah pangkat atau derajat kesempurnaan manusia sebagai potensi ahsani taqwa. Demikian pula sebagai khalifatul ard, Ramadan ini manusia dilatih untuk menjadi hamba-hamba pengabdi Allah secara totalitas penghambaan, sehingga mampu menjadikan abdi Allah yang kelak kembali suci sebagaimana fitrahnya manusia. Tentu saja jika ibadah puasa dilakukan dengan imanan wahtisaban, dengan keimanan dan penuh pengharapan serta keikhlasan. Dalam upaya melejitkan potensi diri di bulan Ramadan ini, kita berusaha juga menjaga marwah khairu ummah sebagai penyeru kebaikan dan pencegah kemungkaran. Dilatih untuk selalu berwatawasaw bil haq watawasaw bil sabr demi tegaknya kalimat Allah menuju Islam kafah, insya Allah.
Semoga di hari-hari pasca Ramadan nanti kita terus melejitkan potensi diri kita sebagai umat Islam, senantiasa menjaga kesempurnaan ciptaan Allah atas diri kita, menjaga amanah Khalifatul Ard, dan terus istiqomah menjaga citra sebagai khairu ummah. Demikian, wa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Wa aqum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.